jadilah kehendak-Mu. Maha besar kuasa-Mu. Ingat selalu umat-Mu yang taat dan setia. Kau memberi anugerah-Mu, damai dan sukacita, bahagia sejahtera setiap yang percaya, lepas dari bahaya. Sungguh jelas terlihat tiap waktu cahaya kasih setia Tuhanku, terpancar sinar terang dari wajah-Mu, kasih penuh yang tiada batasnya. Seluruh bangsa sungguh merindukan cahaya sinar kasih yang besar, bagai pelaut saat gelapnya malam, merindukan cahaya yang terang.
berdosa dengan kasih setiamu yang ajaib. Kami telah lahir dalam hidup baru yang disucikan dengan darah-Mu. Dengan kasih-Mu kami Kau selamatkan. Di Golgota tercurah darah-Mu Tuhan. Sungguh jelas terlihat tiap waktu cahaya kasih setia Tuhanku, terpancar sinar terang dari wajah-Mu. Kasih penuh yang tiada batasnya. Seluruh bangsa sungguh merindukan cahaya sinar kasih yang besar. Bagai pelaut saat gelapnya malam, merindukan cahaya yang terang. Merindukan. Shalom. Selamat hari Minggu, Amang, Inang, Naposo Bulung, dan anak-anak kami sekolah minggu. Karena hari ini kita akan memulai parheheon sekolah minggu, maka anak-anak sekolah minggu akan melakukan prosesi sebagai tanda dimulainya parheheon sekolah minggu 2023. Kepada jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri.
kembali. Horas, Amang, Inang, saudara-saudari sekalian, puji Tuhan pada hari ini Sekolah Minggu akan mengadakan pembukaan Parheheon Sekolah Minggu. Adapun kegiatan Parheheon adalah berbagai perlombaan dari Horong 0, 1, 2, dan 3 yang akan dimulai tepat pada hari ini, dilanjutkan minggu depan, dan diakhiri dengan penutupan Parheheon pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023. Kami akan mengadakan bazar dan penampilan anak sekolah minggu di penutupan Parheheon pada kebaktian pada pukul 7 dan pukul 10. Kami berharap Amang dan Inang dapat mendukung dan berpartisipasi dalam rangkaian acara ini. Demikian informasi dari seksi sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, dengan demikian saya sebagai uluan gereja kita dengan resmi membuka rangkaian kegiatan Pesta Parheheon anak-anak sekolah minggu kita mulai hari ini Minggu tanggal 12 dan juga tanggal 19 penutupan. Kiranya mari kita doakan anak-anak kita bersukacita, bertumbuh di dalam iman. Biarlah anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Horas. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semua Naposo Bulung dan anak sekolah minggu yang dikasihani Tuhan. Kami Majelis HKBP Bogor mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Dan salam sejahtera kepada segenap warga jemaat yang datang beribadah pada pagi ini. Saat ini kita berkumpul di tempat ini dalam sukacita. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita, bersekutu dengan Allah, memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 362 ayat 1 sampai 3. Nyanyikanlah nyanyian baru. Kepada Allah yang
menyanyikan dengan nafirikat hati memuliakan Allah Bapa ke surga yang maha tinggi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu, memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa, melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Andaikan Yesus Kau bukan diriku, juga darah-Mu tidak membelaku, akan kemana aku yang berdosa, mohon ampunan. Karena itu ku memuji Tuhan, sebab diriku turut Kau masukkan dalam jemaat-Mu yang Kau selamatkan dengan darah-Mu. Hukum Tuhan pada Minggu Reminiscere hari ini, yaitu tertulis pada Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau memberkati aku dengan dosamu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Surgamu milikku, bahagia
Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk Minggu Reminiscere hari ini, yang tertulis pada Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Kita baca secara responsoria. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ia akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Warta Jemaat HKBP Bogor, Minggu 5 Maret 2023. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Reminiscere. Topik minggu kita adalah dibenarkan karena iman. Yang kedua, anak lahir. Pada hari Selasa 21 Februari 2023, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki, anak kedua, bagi keluarga Bapak Frankis Tumorang, Ibu Martaulina Boru Sinaga, alamat sektor Sion. Pada hari Senin 27 Februari 2023, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan, anak kedua, bagi keluarga Bapak Elprik Ricardo Nababan, Ibu Dinasari Boru Nenggolan, alamat sektor Yerusalem. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak kepada keluarga. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. Yang ketiga, warta hendak menikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah yaitu Realdo Daniel Manalu, putra dari Bapak Situan Nalu Manalu, Ibu Santiani Boru Situmorang, alamat Jalan Kebun Sayur, RT 054 RW 04 Palembang, anggota Jemaat HKBP Sukamaju Palembang, dengan Francisca Purnama Sari Boru Situmorang, putri dari Bapak Haposan Perlindungan Situmorang, Ibu Dermawati Rosalina Boru Hutagalung, alamat Asrama Korem Lawang Gintung nomor 16 RT 2 RW 5 sektor Kapernaum, anggota Jemaat HKBP Bogor. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Maret 2023 pukul 9 WIB di HKBP Kenten Anugerah Palembang. Warta telah menikah. Telah menerima pemberkatan nikah Martinus Lumban Tobing, putra dari Bapak Untung Lumban Tobing, Ibu Rosmaida Borus Tumeang almarhum, Jemaat HKBP Bogor, sektor Kapernaum, dengan Lady Grace Boru Ambarita, putri dari Bapak Joni Ambarita, Ibu Masnita Boru Sinaga, Jemaat HKBP Rihninggol. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Kamis 16 Februari 2023 di HKBP Piaraja Resort Piaraja, Resort Jemaat Baru. Pada hari ini, Minggu 5 Maret 2023, telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Bogor, yaitu keluarga Hasbi Hastomo Silaban, Melsi Meriana Boru Rumah Horbo, dengan satu orang anak mereka, pindah dari HKBP Bandung Barat, Resort Bandung Barat, Distrik 18 Jabat Dedik, alamat sektor Ebenezer. Mereka beribadah di pukul 7 WIB. Diminta kepada keluarga supaya berdiri di tempat duduknya. Silakan. Terima kasih, silakan duduk. Keluarga Boy Maruli Gultom Satya Chandra Sari Boru Silitonga, pindah dari HKBP Immanuel Kandang Roda, Resort Bogor, Distrik 28 Deboskap, alamat sektor Karmel. Mereka beribadah pukul 10 WIB. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor, kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Dewan Koinonia, Seksi Sekolah Minggu, Parheheon Sekolah Minggu,
Tanggal 5 Maret 2023, pembukaan perheon sekolah minggu. Proses di ibadah minggu pukul 7 WIB dan pukul 10 WIB. Perlombaan untuk kelas horong 0, horong 3. Tanggal 12 Maret 2023, perlombaan untuk kelas horong 0 dan horong 3. Tanggal 19 Maret 2023, penutupan perheheon sekolah minggu. Proses di ibadah minggu pukul 10, ibadah penutupan bersama anak sekolah minggu kelas horong 3. Di ibadah minggu pukul 10 WIB. Jemaat mengumpulkan persembahan kantong keempat untuk mendukung program kerja sekolah minggu. Penampilan tortor anak sekolah minggu, perheheon sekolah minggu akan mengadakan basar. Seksi perempuan. Pada hari Minggu 12 Maret 2023, mulai pukul 8 WIB sampai selesai akan diadakan basar seksi perempuan. Pembelian secara PO sudah dapat dipesan melalui seksi perempuan mulai hari Rabu 1 Maret 2023. Nah, yang berikutnya, ibadah bona tahun seksi AMA. Seksi AMA akan mengadakan ibadah bona tahun pada hari Jumat 10 Maret 2023 bertempat di lantai dasar masuk pukul 18 WIB. Seksi kesehatan. Sesuai dengan program seksi kesehatan, Dewan Diakonia dan telah disetujui di sermon Perhalado, maka diberitahukan kepada warga jemaat bahwa seksi kesehatan akan mengadakan pemeriksaan kesehatan setiap bulan pada minggu pertama. Khusus bulan Maret 2023, pemeriksaan kesehatan akan dilaksanakan pada minggu 12 Maret 2023 pukul 8 WIB sampai 11 WIB bertempat di lantai dasar. Jika ada jemaat yang membutuhkan pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol, maka akan dikenakan biaya 75.000 untuk biaya laboratorium. Pelayanan kesehatan untuk lansia akan dilaksanakan pada hari Rabu minggu kedua setiap bulan sesuai jadwal yang sudah disepakati oleh Ketua Seksi Lansia. Berikutnya, pemberitahuan penghentian pencetakan tata ibadah minggu pukul 7 WIB. Mulai hari ini, Minggu 5 Maret 2023 dan seterusnya, pencetakan tata ibadah Minggu pukul 7 WIB ditiadakan dan kita akan kembali mengikuti tata ibadah seperti biasa. Oleh karena itu, diminta kepada seluruh jemaat untuk membawa Alkitab, kidung jemaat, buku nyanyian HKBP dalam setiap ibadah Minggu pukul 7 WIB. Yang berikutnya, amplop kantong keempat untuk mendukung program Huria. Pada hari ini, Minggu 5 Maret 2023, kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop kantong keempat seperti biasanya dalam rangka mendukung program Huria dan kita akan memberikannya ke depan altar. Yang berikutnya, kebaktian sektor. Hari Rabu 8 Maret 2023, sektor Judea di rumah keluarga Nyonya S. Boru Sitorus. Di sektor Hermon di rumah keluarga Nyonya Pandita Panggabean Boru Hutagalung. Sektor Horeb di rumah keluarga J. Hutapea Boru Sitopul. Sektor Sion di rumah keluarga M. Sitorus Boru Silitonga. Hari Kamis 9 Maret, sektor Jaitun di rumah keluarga BT Panjaitan Boru Tampu Bolon. Sektor Betania di rumah keluarga AMT Siahan Boru Pospos. Sektor Jerusalem di rumah keluarga Nyonya Hutagaul Boru Tambunan. Sektor Karmel di rumah keluarga T Manalu Boru Tampu Bolon. Yang berikutnya keuangan. Saldo 24 Februari 2023 281
Rp533.238. Saldo tanggal 28 Maret Februari 2023 ruas mengurupi ruas Rp60.428.000. Pemasukan Rp69.158.109. Pengeluaran Rp138.843.647. Saldo 3 Maret 2023 Rp272.276.300. Demikianlah wata yang bisa kami bacakan, yang tidak kami bacakan boleh kita baca di wata yang ada sama kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memimpin langkahku kala hatiku lemah, agar hatiku tak ragu akan kuat kuasanya. Dikenalkannya hatiku, sungguh Dia panuku. Apapun yang menimpaku jadi berkat bagiku. Apapun yang menimpaku jadi berkat bagiku. Tuhan menuntun jalanku, aku yang letih lesu. Dia menopang langkahku, dihibur hatiku. Bila ku lelah berjalan, dikuatkan jiwaku. Diberinya air hidup dari karang yang teguh. Diberinya air hidup dari karang yang teguh. Yesus menuntun jalanku lewat gurun dunia, hingga sampai tujuanku, masuk surga yang bakal. Akan tiba hari esok, kasih Tuhan yang halal, ku nyanyikan selamanya kasih sayang rahmat-Nya. Ku nyanyikan selamanya kasih sayang rahmat-Nya.
kuat kuasanya, ditenangkannya hatiku, sungguh Dia panduku. Apapun yang menimpaku jadi berkat bagiku. Apapun yang menimpaku jadi berkat bagiku. Tuhan menuntun jalanku, aku yang letih lesu. Dia menopang langkahku, dihiburnya hatiku. Bila ku lelah berjalan, dikuatkan jiwaku, diberinya air hidup dari karang yang teguh, diberinya air hidup dari karang yang teguh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah kita pada Minggu Reminiscere ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma pasal 4 yang dimulai dari ayat 1 sampai 5 tambah ayat 13 sampai dengan ayat 17. Akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman.
Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikian pembacaan firman Tuhan. Horas, Shalom. Amang-inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu kita pada hari ini berbicara tentang iman, dibenarkan karena iman. Pendeta Eka Dharma Putra almarhum pernah berkata, jangan biarkan imanmu seperti kartu ATM yang hanya disimpan dalam kesaku dan hanya sesekali saja dikeluarkan di saat perlu. Jangan biarkan imanmu seperti kartu ATM, katanya. Iman tidak seperti itu. Benar bahwa iman itu tersimpan dalam-dalam di hati sanubari kita agar kuat dan berakar. Benar bahwa iman itu bersifat pribadi. Namun demikian, amang-inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman itu harus kita perlihatkan. Iman itu harus kita saksikan keluar. Dan iman itu harus kita akui di hadapan banyak orang. Tidak boleh disembunyikan. Tidak boleh kita kantong-kantongi. Iman itu tidak boleh dan tidak dapat disembunyikan. Mengapa? Karena iman itu aktif dan dia tidak pernah pasif. Dan iman itu mesti terbukti atau kita buktikan melalui perbuatan. Mari kita buka dulu Alkitab kita dari Yakobus 2 ayat 17 supaya kita disegarkan kembali tentang iman. Yakobus 2 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Berarti iman itu harus berbuat. Kalau dia tidak berbuat, pasti mati. Ada perbuatan tanpa iman, tetapi tidak ada iman tanpa perbuatan. Kalau demikian halnya amang-inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah iman itu? Iman itu bukan hanya sekedar mempercayai pengakuan iman tertentu. Pengakuan iman itu memang penting dan itu selalu kita ucapkan setiap minggu. Di dalam ibadah, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Itu penting dan iman tidak mungkin tanpa pengakuan iman. Tetapi bukan pengakuan iman itu segala-galanya. Oleh karena itu iman itu pertama-tama menyangkut hati. Amin. Amin. Hati-hati. Itu sebenarnya iman, menyangkut hati kita.
Percuma kita mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus, tetapi hati kita masih dipenuhi oleh dendam, masih dipenuhi oleh iri, masih dipenuhi oleh kedengkian dan yang lain-lain. Itu percuma hati kita ini. Dan itu dikatakan dalam Alkitab, Allah tidak melihat wajah, tetapi Allah melihat hati kita. Di bereng debatado ate-ate. Itu sekali lagi tadi, iman pertama-tama menyangkut hati. Dan Stanley Jones menyebutnya sebagai sebuah petualangan roh. Itu dikatakan iman, respon yang berasal dari relung hati kita yang terdalam terhadap sesuatu yang kita yakini sebagai yang paling berharga dan paling menentukan dalam hidup kita, yakni Tuhan. Tuhanlah yang paling berharga, yang paling menentukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Aminkan kuat-kuat, amin. Debatai donata aperluhon. Itu sebabnya kita datang ke gereja ini Amanginang. Itu sebabnya kita beribadah. Itu sebabnya kita berdoa. Itu sebabnya kita menyanyikan lagu puji-pujian. Karena dialah yang paling berharga. Dialah yang paling menentukan dalam kehidupan kita. Dan dari dialah pertolongan kita. Itu tadi yang kita baca di Nats Epistel dari Mazmur 121. Sedia dulaning ropa ngurupio tuau. Sai mangaranapi do mataku do pak akka dulu katanya. Aku memandang ke bukit. Dari mana datang pertolonganku? Bukan dari bukit, bukan dari gunung, bukan dari kekayaan, tetapi dari Allah yang Maha Kuasa. Amin. Itulah iman. Oleh karena itu, iman adalah hidup yang tunduk. Bukan hanya sekedar menganggukkan kepala, tidak. Tetapi sebuah ketaatan. Bukan untuk didiskusikan, tetapi sebuah keputusan. Itu iman. Makanya ada lagu, mengikuti Yesus. Bahasa sebutamu deh, mengikuti Yesus, keputusanku. Tidak pernah kita katakan mengikuti Yesus, mari kita diskusikan. Tidak. Sekali lagi, iman itu bukan didiskusikan. Bagaimana imanmu? Bagaimana imanku? Tidak. Keputusan. Kita datang ke gereja ini juga keputusan. Kita berdoa juga keputusan. Kita tidak berdoa juga keputusan. Pokoknya iman itu sekali lagi bukan untuk didiskusikan, tetapi sebuah keputusan. Karena iman adalah sebuah keputusan, maka dibutuhkan keberanian untuk memasuki sebuah pengalaman baru. Keberanian melakukan langkah kecil, langkah pertama. Dan inilah Amanginang, keberanian memasuki sebuah pengalaman baru inilah yang dilakukan oleh Abraham ketika Allah memanggil dia untuk meninggalkan tanah leluhurnya dan pergi ke sebuah negeri yang akan ditunjukkan Allah kepadanya. Sebuah negeri yang tidak dia ketahui sama sekali. Tetapi karena dia percaya, karena Abraham mengimani Allah, maka dia tidak pernah menunggu sampai tahu semuanya dulu tentang negeri baru itu, baru ikut Allah. Jadi Abraham tidak mengatakan, Tuhan cobalah dulu berikan gambaran kepada saya, kira-kira negeri itu bagaimana bentuknya. Di mana dia, berapa kilometer dia dari Ur Kasdim ke sana, terus bagaimana nanti di tengah jalan, terus nanti bagaimana saya, bagaimana ternak saya, bagaimana istri saya. Tidak. Ketika Allah memanggil dia, dia tunduk, dia mau. Dia tidak mengulur-ulur waktu dengan berdiskusi dulu dengan sanak keluarganya atau bahkan dengan Sarah, baru ia mengambil sesuatu keputusan. Tidak. Dia tidak mungkin dari pembacaan Nats Alkitab berdiskusi dengan Sarah. Haru hira-hira mak. Ate, tua hita. Bagaimana kira-kira? Pergi enggak? Pergi tidak, pergi tidak, pergi tidak, pergi tidak, pergi tidak. Tidak katanya kan. Kan dulu anak-anak kami seperti itu. Olodang, 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 olodang. Ini menentukan. Karena kita ragu-ragu. Padahal dia sudah berumur 75 tahun.
Dia tidak berdiskusi. Kita bayangkanlah sekarang sudah lansia 75 tahun. Dia mungkin sudah kehabisan tenaga, tidak mungkin lagi kuat dia berjalan begitu jauhnya dari Ur-Kasdim ke tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada dia. Dia tidak tahu gambaran negeri itu. Bukan si Panggaron si Abraham itu, tidak, atau Pajago-jagohon. Dan seandainya ada kata sih waktu itu, mungkin si Sarah, lo ngapain sih ke sana Pajago-jagohon lo, katanya. Tidak, tapi si Sarah juga seorang istri yang tunduk kepada Allah. Mereka suami dan istri tunduk kepada Allah. Itulah keluarga Kristen, harus tunduk kepada Allah dan taat kepada Allah. Katakan amin kuat-kuat. Amin. Amin. Sangat disayangkan kalau suami rajin berdoa, istri tidak rajin berdoa. Sebaliknya, istri berdoa, suami tidak mau berdoa. Enggak boleh ini. Rumah tangga orang Kristen harus bersama-sama. Ini si Abraham, bayangkanlah si Abraham sudah 75 tahun dan istrinya juga si Sarah sudah tua. Tetapi mereka mengiyakan perintah Tuhan, bukan karena sekali lagi si Panggaron atau Pajago-jagohon untuk mengiyakan perintah Allah, tidak. Tetapi murni karena Abraham tunduk dan taat kepada Allah karena ia mengimani Allah. Itulah sebabnya Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kita baca bersama-sama dulu ayat 4 di nats khotbah kita ini. Ayat 4, 1, 2, 3 kita baca. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Kemudian kita kembali di ayat 3 ya. Di ayat 3 kita naik ke atas, 1, 2, 3. Sebab apakah dikatakan kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Paulus membuat perbandingan. Tadi yang ayat 4 itu kita baca. Kalau ada orang bekerja, itu bukan sebagai hadiah kalau dia memperoleh upah, tetapi haknya. Tetapi ini tidak. Abraham pergi, Abraham mengiyakan perintah Tuhan, maka Tuhan menganggap dia sebagai orang yang taat dan dia memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan inilah topik minggu kita di Minggu Reminiscere ini, dibenarkan karena iman. Kita juga amanginang bukan karena keberadaan kita, bukan karena harta kekayaan yang kita miliki, tidak, tetapi kita dibenarkan karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Katakan amin kuat-kuat. Amin. Itu sebabnya di hadapan Tuhan kita harus merendahkan hati kita. Tidak ada satupun dari antara kita ini berani, karena saya sudah melakukan ini, karena saya sudah berbuat ini, karena kehadiran saya maka begini, sehingga saya harus dibenarkan. Tidak ada. Apalah kita ini di hadapan Tuhan. Tetapi kasih Allah begitu besar mengasihi kita. Dan dalam kaitan itulah Paulus di dalam menas ini berbicara kepada jemaat di Roma bahwa hanya karena imanlah Abraham dibenarkan Allah, bukan karena amal perbuatannya, bukan karena kehebatannya, bukan karena tingkah lakunya, bukan karena dia melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman. Mengapa Paulus mengatakan itu? Karena ada orang Kristen di Roma yang memahami bahwa seseorang itu diselamatkan, seseorang itu dibenarkan karena amal perbuatannya. Kalau demikian halnya orang miskin tidak bisa lagi masuk surga. Hanya orang kaya kasih sumbangan, kasih ini, kasih ini, kasih ini. Orang miskin apa yang dia perbuat? Kalau berdasarkan amal perbuatan. Bukan seperti itu kata Paulus. Bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena kebaikannya, bukan karena ini, tetapi murni karena kasih karunia Allah.
semata-mata. Allah ni holong ni rohana. Dan itulah kita. Makanya di hadapan Allah kita ini sama semua. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan karena ia beriman, maka ia berani untuk melakukan perintah Allah. Karena iman, Abraham menunjukkan tingkah laku yang baik, mematuhi Allah dan membuang semua keegoisan dirinya. Jadi jangan kita balikkan, karena kita berbuat baik maka kita dibenarkan. Tidak. Kita dibenarkan karena kasih-Nya, maka kita harus berbuat baik sesuai dengan perintah Tuhan. Amin. Amin. Itu. Huulahon nadenggan ananaong dapotan haluau dau. Bukan huulaun nadenggan asa dapotan. Tidak. Tetapi karena kita mengasihi sesama, bukan supaya saya diselamatkan, tidak. Tetapi karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kita diperintahkan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah di sini kita hubungan kita dengan Tuhan. Kita dimampukan di dalam keberdosaan kita, di dalam kelemahan kita. Kita tunduk, kita patuh kepada Tuhan, dan kita dikuatkan untuk melakukan yang baik. Dan disinilah kita sebagai pengikut Yesus Kristus saat ini dibenarkan Allah. Bukan karena kita sekali lagi berbuat baik, atau karena kita beramal, atau kita memberikan banyak sumbangan. Bukan itu. Tetapi kita dibenarkan karena kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa pelanggaran kita. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke minggu-minggu Pasion. Kita akan masuk ke Jumat Agung. Disinilah kita menginang. Mari kita renungkan perjalanan kehidupan kita. Anggo soholan asini rohani debata. Kita ini tidak akan selamat. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menundukkan kepala kepada Tuhan. Kita tunduk kepada Tuhan. Dan kita dibenarkan sekali lagi karena iman kita kepada Kristus. Itu semua dilakukan Allah kepada kita bukan karena jasa-jasa kita. Tidak. Tetapi karena kasih karunia dan anugerah Allah semata-mata. Bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena Allah mengasihi kita dalam Yesus Kristus. Ini yang mau diluruskan oleh Paulus, pemahaman umat Yahudi pada waktu itu. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Dan kalau kita mengingat seorang pemuda yang mengatakan kepada Yesus, Yesus apa lagi yang harus saya lakukan? Saya sudah melakukan ke-10 hukum Taurat. Oh iyanya, kata Tuhan Yesus, bagus perbuatanmu itu. Tetapi ada satu lagi yang harus kamu lakukan. Apa itu, kata orang muda itu? Juallah hartamu, berikanlah itu kepada orang miskin. Apa katanya? Dia doh, kan? Kalau kita sandiwarakan itu ya, percakapan Yesus itu sebenarnya bagus itu. Kita apa? Kita sandiwarakan di sini. Bagus. Ada orang melakukan hukum Taurat, tetapi Yesus mengatakan juallah hartamu, kasih kepada orang miskin. Jadi bukan perbuatan itu melakukan hukum Taurat, tetapi mau nggak kita memberikan hati. Makanya tadi dikatakan di awal-awal khotbah ini, iman itu menyangkut hati. Ate-ate taido nabi nerengi debata. Ias dono yang ate-atem, ias dono yang roham, ias dono yang pikiranmu, lahu mangihut totuhata Yesus Kristus. Karena itu iman tidak dimulai dengan pengetahuan, tetapi iman dimulai dengan keberanian. Katakan amin kuat-kuat, amin. Sekali lagi, iman tidak dimulai dengan pengetahuan, tetapi dimulai dengan keberanian. Berani melangkah untuk memulai kehidupan baru. Keberanian untuk percaya, melakukan langkah pertama. Seperti yang dilakukan oleh Abraham. Langkah pertama itu kecil, tetapi berarti. Tidak mudah, tetapi sangat menentukan langkah kita selanjutnya untuk mengikuti Yesus. Ketika sekali lagi Allah memanggil Abraham, langkah pertama dia pergi. Itu tidak mudah. Makanya keputusan itu benar-benar dia ambil. Nah, kita juga mengikuti Yesus adalah langkah pertama untuk selalu tetap melakukan firman-Nya.
Dan marilah kita memulai langkah pertama mengimani Allah dalam Yesus Kristus untuk melanjutkan perjalanan hidup di dunia ini. Mari kita periksa hati kita menginang masing-masing. Apakah hati kita sekali lagi tadi dikuasai oleh kerinduan untuk berjumpa dengan Allah? Apakah hati kita dikuasai oleh iman dan percaya kepada Allah, atau justru hati kita lebih banyak dikuasai oleh kekhawatiran akan hal-hal yang ada di dunia ini? Kalau kekhawatiran itu yang masih menguasai hati kita, pikiran kita, mari kita buang itu jauh-jauh. Kita harus berani, kita harus yakin. Dan Yesus sendiri sudah mengatakan itu. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan amin kuat-kuat. Amin. Amin. Itu dikatakan di Markus 9 ayat 23. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi kita dengan langkah yang pasti berani kita mengikuti Yesus, berani kita menyaksikan iman kita, berani kita menyatakan iman kita melalui perbuatan-perbuatan baik. Nah, disitulah Tuhan memberkati kita. Jangan lagi kita ragu-ragu. Bagaimana saya Pak Pendeta mengatakan iman saya, masih banyak beban pikiran saya masih marsak dengan anak-anak saya, masih bergumul dengan pekerjaan saya, masih banyak orang yang memusuhi saya, hati saya masih dikuasai oleh kebencian, kedengkian, permusuhan, dendam dan yang lain-lain. Amanginang di minggu reminiscere ini, buang itu semua. Buang itu semua. Berilah hatimu dikuasai oleh Tuhan Yesus. Berilah hatimu dikuasai oleh Roh Kudus. Sangat indah dan enak sekali. Plong perasaan kita, plong pikiran kita, kalau kita berserah diri kepada Tuhan seperti Abraham. Dia tidak dikendalikan oleh hitung-hitungan duniawi. Saya sudah tua, saya ini bagaimana nanti harta saya, kemudian si Sarah juga sudah tua, saya tidak punya anak, kemudian perjalanan jauh dan yang lain-lain. Tidak ada seperti itu dalam pikiran Abraham. Yang penting dia mengimani Tuhan, dia melakukan langkah pertama dengan yakin, sekalipun berat, tetapi keputusannya itu kemudian dia dituntun oleh Tuhan. Dan apa janji Tuhan kepada dia? Aku akan memberkati kamu, menjadikan kamu menjadi bangsa yang besar, dan dari keturunanmu nanti akan muncul raja-raja di dunia ini. Dan memang benar, sampai sekarang Abraham itu adalah bapa orang percaya. Janji Tuhan itu pasti terjadi. Apa janji Tuhan kepada kita? Dia akan menyertai kita senantiasa dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Amin. Jangan ragu-ragu. Jangan pernah katakan di dalam hatimu, dia do Tuhanon, bergebus do jamitaon, bergebus do paditon, esona di dongani Tuhan niau, begini begono. Jangan. Apa pergumulanmu sekarang? Serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak. Dan itu janji Tuhan di firman di Alkitab kita ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Nah itu kan, dan percayalah kepadanya, maka dia akan percayalah kepadanya, maka dia akan pasah madalam mutu jahu bajalah posi ibana asa ibana naso ibu tuhamu udah madok manang na malas dong madok. Supaya dia bertindak. Asal bana paturehon. Datang kita ke gereja ini di minggu reminiscere ini. Kuatkan imanmu. Ya manginangnya, apa pergumulanmu? Sakit, anak-anakmu, pekerjaanmu, ya, keluarga dan yang lain-lain. Percayalah, Tuhan akan bertindak kalau kita benar-benar berserah diri kepada Tuhan. Dan kalau kita percaya ada tangan Tuhan yang senantiasa menyertai, menguatkan kita dalam perjalanan hidup di dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami Tuhan beriman sama seperti Abraham. Hanya karena imanlah Engkau membenarkan Abraham. Dan karena iman kami kepada Yesus Kristus, Engkau membenarkan kami. Meskipun Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup kami di dunia ini, banyak pergumulan kami, banyak masalah,
banyak tantangan, banyak kesulitan, tetapi ada Tuhan yang kami imani di dalam Yesus Kristus. Engkau senantiasa menyertai kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu yang hadir beribadah pada pagi hari ini. Mungkin banyak pikiran, banyak beban, banyak persoalan, dan mungkin hatinya mungkin saat ini kacau, atau apapun persoalan yang dihadapi oleh jemaat-Mu ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau mengangkat itu, menggantikan itu dengan sukacita. Tambahkan Tuhan iman kami, supaya kami kuat menjalani kehidupan kami sama seperti Abraham. Kau kuatkan karena dia mengimani Allah. Demikian jugalah kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu yang Kau kasihi ini, besok dan 1 minggu ke depan. Apapun pekerjaan mereka, dimanapun mereka bekerja, apapun aktivitas mereka, biarlah Engkau bersama jemaat yang Kau kasihi ini, menguatkan mereka, mengingatkan mereka supaya melangkah di dalam iman, karena dengan iman itulah kami Tuhan berani untuk menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kami ini. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, yang terbaring di rumah sakit atau di rumah dalam proses pemulihan, terutama Tuhan untuk Amak Sintua Jer Huta Barat, Burusima Juntak, dan Nyonya Butar-Butar Boru Tambun, dan jemaat-Mu yang lain Tuhan yang tidak tertulis namanya di warta jemaat ini. Biarlah tangan pengasihan-Mu yang senantiasa bekerja menuntun mereka, supaya mereka di dalam iman percaya bahwa kesembuhan itu pada waktunya akan datang. Dan juga keluarga yang belum mendapatkan anak, biarlah juga Tuhan di dalam iman mereka berharap akan pengasihan-Mu, memberikan berkat anak kepada mereka pada waktunya. Juga anak-anak kami Tuhan yang belum mendapatkan jodoh, usianya Tuhan sudah dewasa, biarlah Engkau Tuhan menunjukkan jodoh yang sesuai dengan kehendak-Mu kepada anak-anak kami. Yalah Bapa di sorga, banyak hal yang kami harapkan di dalam perjalanan kehidupan kami. Biarlah Engkau Tuhan menguatkan iman kami, melangkah untuk mencapai itu. Dan kami yakin Engkau menuntun kami, menyertai kami, menguatkan kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami Tuhan bisa dengan yakin untuk meraih masa depan yang lebih baik lagi. Terpujilah Engkau hari ini, besok sampai selama-lamanya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Yang
Jiwaku kini berserah padamu Tuhan Allah, diriku kasihanilah, dengarlah permohonan, kuatkanlah dan bimbinglah sampai ajalku tiba. Beri tempatku di surga, Tuhankulah harapanku yang memberi penghiburan, yang menerangi jalanku di jalan kehidupan. Hatiku pun senang tentram karena kasih Allahku. Perintah-Mu pedomanku, ku yakin akan kuasa-Mu, ya Tuhan Allah Bapa. Engkaulah sumber hidupku yang mencukupkan nafkah. Kuasa-Mu sungguh besar, jadilah kehendak-Mu. Maha besar kuasa-Mu, Kau ingat selalu umat-Mu yang taat dan setia. Kau memberi anugerah-Mu, damai dan sukacita, bahagia sejahtera setiap yang percaya, lepas dari bahaya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Apapun terjadi padamu, Tuhan menjagamu. Kasih setia bersamamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu senang maupun sesat. Tuhan bersamamu, Tuhan menjagamu. Tuhan memberi bekal hidupmu, Tuhan menjagamu. Tuhan mendengarkan doamu, Tuhan bersama.